Teman, kali ini saya akan menceritakan bagaimana kisah hidup Santo Felix dari Nola. Bagi teman-teman yang ingin tahu, silahkan mendengarkan sampai habis. Santo Felix dari Nola, atau dengan nama lain San Felix di Nola. Mungkin bagi sebagian orang, nama Santo Felix masih terdengar asing, tidak seperti santo-santo lainnya. Tetapi Santo Felix adalah salah satu orang yang juga digelar martir sama seperti santo-santa lainnya. Hari Raya Santo Felix biasanya diperingati pada tanggal 14 Januari. Ia hidup pada awal abad ketiga di kota Nola Campania, Italia, dan wafat sekitar tahun 260 disebabkan oleh sebab alamiah atau dikarenakan umur yang sudah tua. Kisah singkat Santo Felix. Santo Felix hidup di Nola, Italia Selatan pada awal abad ketiga. Menurut legenda, ia adalah anak sulung dari seorang pensiunan centurion atau perwira profesional dalam tentara Romawi yang bernama Hermias. Setelah kematian ayahnya, Felix membagikan harta warisannya kepada orang-orang miskin, kemudian menjadi seorang imam. Karyanya sebagai seorang imam dimulainya bersama Santo Maximus, uskup Nola. Ketika uskup Maximus ditangkap dan dianiaya oleh Kaisar Decius pada tahun 249 sampai 251, Felix secara sembunyi-sembunyi tetap menjalani umatnya. Namun, ia juga tertangkap, dipenjarakan, dan dijatuhi hukuman mati. Legenda mengatakan bahwa sehari menjelang pelaksanaan hukuman matinya, secara ajaib pintu-pintu penjara terbuka dan Felix berhasil meloloskan diri. Ia tidak langsung bersembunyi atau menemui umatnya. Ia telah mendengar bahwa Santo Maximus juga telah meloloskan diri dan sedang bersembunyi di suatu tempat dalam keadaan sengsara dan memerlukan pertolongan. Maka tindakan Felix yang pertama adalah menemui uskupnya. Walaupun seharian perutnya kosong dan badannya lemah lunglai akibat penganiayaan, Felix dengan terseok-seok memaksakan diri berjalan melewati lorong-lorong sempit demi mencari uskup Maximus. Setelah berjalan selama berjam-jam, ia akhirnya berhasil menemukan uskup Maximus sendirian yang sakit dan sedang tak berdaya. Dengan susah payah, Felix menggendongnya ke sebuah rumah agar uskup Maximus dapat beristirahat dan memulihkan dirinya. Felix tetap saja menyembunyikan dirinya sampai kematian Kaisar Decius pada tahun 251. Ketika ia muncul kembali di depan umum, ia dikejar-kejar oleh orang-orang kafir di Nola. Dengan suatu campur tangan ajaib, ia sanggup menghindarkan diri dari para pengejarnya hingga masa penganiayaan berakhir. Ketika Santo Maximus meninggal, umat memilih Felix untuk menjadi penggantinya. Tetapi Felix dengan rendah hati menolak kehormatan ini. Ia tetap memilih menjadi seorang imam biasa yang dapat hidup sederhana dan dekat dengan umatnya. Santo Paulinus banyak menulis tentang mujizat yang dilakukan oleh Santo Felix di kediamannya di luar kota Nola. Santo Felix dari Nola tutup usia dengan tenang sekitar tahun 260. Ia dihormati sebagai martir karena penderitaannya bagi Kristus dan demi keluhuran iman Kristen. Sekian kisah hidup Santo Felix dari Nola. Terima kasih karena telah mendengarkan.